Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Namun seorang imam harus mengetahui situasi jamaahnya yang berada di belakang. Karena kalau terlalu lawas akan menyebabkan makmum kada fokus wan pikirannya bisa melayang. Demikian disampaikan Ustadz Sukarni dalam tausiah jeda tarawih malam ke-9 Ramadan 1440 Hijriah di Masjid Al-Furqan Jalan Bumi Mas Raya, Banjarmasin Selatan. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Namun seorang imam harus mengetahui situasi jamaahnya yang berada di belakang. Karena kalau terlalu lawas akan menyebabkan makmum kada fokus wan pikirannya bisa melayang. Apalagi warga di perkotaan yang disibukkan dengan pekerjaan. Sholat berjamaah memang menjadi salah satu anjuran yang sangat penting untuk dilakukan bagi seorang muslim. Meski hukumnya sunnah muakkad menurut mayoritas ulama, namun keutamaannya sangat besar. Demikian disampaikan Ustadz Sukarni dalam tausiah jeda tarawih malam ke-9 Ramadan 1440 Hijriah di Masjid Al-Furqan Jalan Bumi Mas Raya, Banjarmasin Selatan. Menurut Sukarni, terkadang keinginan untuk melakukan sholat berjamaah kada berbanding lurus dengan kenyataan yang ditemui wayah melakukannya, dikarenakan bacaan imam yang terlalu panjang. Apalagi jika kita terlalu lelah wan mengantuk karena melakukan kegiatan seharian penuh, atau orang tua yang sudah berumur sehingga kada mampu berdiri terlalu lawas. Namun membaca surah panjang itu pun, ujar Sukarni, sangatlah bagus asalkan jamaah bisa khusyuk. Karena sholat itu terbagi 3, ada yang membaca surah panjang, surah pendek, atau cepat. Tapi dikhawatirkan juga kalau terlalu cepat bisa membuat kita kada khusyuk. Terlalu panjang pun bisa juga membuat jamaah kada khusyuk, lantaran pikirannya bisa melayang kemana-mana. Sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memperingatkan Mu'adz bin Jabal karena terlalu panjang membaca Al-Quran. Yang tampaknya sholat panjang ini sangat spesial. Di dalam Al-Quran disebut beberapa kali. Dalam surah Al-Muzammil, dalam surah Al-Isra disebut sholat ini, yang oleh Nabi dilakukan di akhir malam. Maka cerita tarawih mulanya di akhir malam. Nabi 3 malam saja tarawihnya, dan para sahabat banyak yang senang dengan sholat panjang ini. Begitu malam keempat, Nabi tidak lagi keluar dari rumahnya, dan di pagi hari beliau setelah salam sholat subuh menjelaskan, kata beliau, tadi malam saya tahu bahwa kalian menunggu saya. Sukarni menyatakan dalam sholat itu hendaklah surah yang dibaca terlalu panjang wan kada terlalu singkat atau pendek. Tetapi semestinya adalah mencukupkan dengan bacaan yang datang dari Nabi wan kada sampai memberatkan makmum. Di antara makmum kemungkinan ada yang lemah atau masih memiliki pekerjaan.